untuk belajar terkait infografi. Nah, materi kita kali ini akan dibawakan oleh Bang Geri Jatikusumo, yaitu seorang visual designer ya, Bang ya. Materi kali ini tentang infografik yang dasar-dasarnya dulu, kita nanti bakalan mengenal dan belajar membuat infografik. Jadi baru pengenalan dulu ya. Kita nanti Ya, belajar dasar-dasarnya. Oke. Lalu saya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Venia Lucina. Saya adalah moderator yang akan memandu pada aktivitas kali ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, eh, Bang Giri, waktu dan tempat saya ya, persilakan. oke. Oke, halo teman-teman semua. Berarti ada Mbak Feni sama Mas Arif ya. Mas Betul, Mas Arif, Devi. Mas Ahmad, Mas Anggi, dan Mas Reza ya. Salam Betul. kenal ya. Salam Salam kenal kenal, Mas. semua. Ya, ya, Ya. terima kasih udah ajak sharing ya di 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 apa acara sharing knowledge ini. Thank you banget. Tapi yang datang dikit ya. Apa emang private gini? Emang. Sebenarnya kita udah publish sih di Hmm, website kita, di sosial media. Cuma memang hmm. mungkin Hari belum. Minggu kali ya. Ya, Iya, hari Minggu terus jam 9 mungkin ya. Jadi mungkin masih banyak yang tadi masih di. pagi. Iya, benar. Iya, oke. Langsung kita mulai aja ya, berarti ya. Ah, hmm. Oke, sudah kelihatan ya layar saya. Sudah. Ya, ya, ya. Oke. Jadi kita mulai aja langsung. eh kita mulai aja langsung. Pertama kita kenalan dulu. Nama saya Giri. Ya, saya lahir di Jakarta tahun 87 ya. Umurnya udah lumayan ya. Udah lumayan banyak. Sekarang tuh saya lagi di Wahyu. Kalau tahu itu sebuah startup. Saya megang kreatif lead di sana. Nah, ini beberapa apa timeline ya, achievement dan beberapa kerjaan saya. Nah, saya tuh pertama kali kerja di media itu tahun 2015. Waktu itu di beritagar.id. Itu juga tempat saya ketemu Mas Mas Iman sih. Mas Iman di sana, terus kira dikenalin sama media, gimana cara kerja media online waktu itu, terus gimana cara bikin infografik sampai sekarang. Terus di tahun 2021 pernah juga jadi juri infografik di Wikipedia for Women. Di 2022 juga, alhamdulillah juga masih dipercaya sama Wikipedia jadi juri kompetisi penyajian data ya sama Wikipedia. Gitu. Jadi ya lumayan sih. Lumayan kalau dari soal infografik ya. Lumayan lah. Lumayan udah cukup banyak pengalamannya. Alhamdulillah. Oke, ini beberapa infografik project saya yang udah pernah saya kerjain dari yang berbayar, artinya dari klien juga atau memang dari redaksional ya waktu itu dari beritagar.id gitu. Ini ada PCA dan Kawasaki yang waktu itu berbayar kalau nggak salah, sama Jarum yang waktu itu berbayar. Ini juga ada beberapa kebutuhan infografik untuk redaksional waktu itu. Sorry, sebentar, maaf. Oke, jadi
pertama apa sih tuh infografik ya? Mungkin teman-teman di sini kalau ngelihat gambar di sini udah mulai nangkep ya. Di sini ada gambar icon tulisan, terus diganti jadi sebuah image gitu ya. Jadi itu infografik tuh intinya sih kumpulan visual berupa image, grafik, dan teks yang tujuannya itu untuk mempresentasikan informasi dengan jelas dan juga cepat gitu. Artinya intinya sih sebuah tulisan yang rumit, yang kompleks, kita sederhanain dengan visual infografik yang gampang dibaca. Seperti itu. Lalu kenapa infografik? Artinya kenapa sih infografik itu populer? Kenapa kita harus pakai infografik gitu ya untuk kasih informasi? Ini ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu lebih mudah dipahami. Jadi kita itu kan manusia makhluk visual ya. Kita tuh lebih senang lihat gambar, video dibanding tulisan. Makanya banyak banget sekarang eh, video kan di Instagram, di Facebook, yaitu semuanya video bahkan review makanan yang dulunya berupa tulisan sekarang udah jadi video ya, karena kita bisa lebih lebih enjoy, lebih nikmatin video atau image gitu ya dibanding sebuah tulisan gitu. Terus selain lebih mudah dipahami, nah ini contohnya. Nah, ini dari tulisan, ini artikel COVID. Nah, dari sebuah artikel ini yang sudah ditranslate jadi infografik. Nah, ini kan dari tulisan yang banyak ya, yang jelimet, yang lumayan padat gitu ya. Yang sudah ditranslate sama infografik. Poinnya sama, eh, poinnya sama gitu. Cuman kalau ngeliat infografik tuh jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah, lebih lebih gampang dicerna gitu dibanding kita baca semua tulisan ini. Karena di infografik semua juga udah dirangkum, diberi image, dikasih nomor biasanya. Jadi kita lebih gampang untuk mencerna sih. Gitu. Lalu poin yang kedua lebih menarik. Lebih menarik. Ya, apalagi sekarang di era sosial media gini ya. Era sosial media ini di mana kita penting banget untuk bikin konten yang benar-benar bisa menarik perhatian pembaca kita sih. Nah, kalau kita bikin pakai tulisan doang, itu lumayan susah sih untuk nge-grab attention pembaca gitu. Makanya kita butuh infografik untuk menarik perhatian si pembaca-pembaca kita ini gitu. Karena dengan ada infografik, mata kita tuh udah dimanjain sama gambar, warna-warna, grafik gitu ya dibanding cuma tulisan aja. Gitu. Nah, ini beberapa contohnya. Ini resep ya. Ini resep yang mana biasanya tulisan ini dibikin pakai infografik gitu. Terus ini sejarah record player bikin infografik yang tadinya mungkin berupa tulisan ya. Tulisan banyak ribet itu kita dibikin pakai infografik jadi disimplify lagi. Begitu. Nah, poin yang ketiga, kemungkinan viral lebih tinggi, lebih shareable ya. Ya, karena infografik itu berupa image, jadi lebih gampang di-share lewat WA, sosial media, email, atau dan lain-lain gitu dibanding tulisan. Nah, gitu. Ini beberapa contoh infografik yang view-nya lumayan banyak ya, yang nge-grab attention-nya lumayan tinggi gitu. Ini contoh, ini infografik yang kita bikin waktu itu. Jadi waktu itu mungkin pernah denger ya, ada kasus PB Jarum melawan KPAI gitu, yang mana kasusnya itu waktu itu KPAI protes Jarum gitu kalau kalau di apa baju anak-anak baju anak-anak tanding gitu, tanding bulu tangkis itu ada logo Jarumnya gitu. Itu kan menurut KPAI itu salah ya, karena Jarum itu di satu sisi perusahaan rokok, tapi di satu sisi lagi dia ngadain audisi bulu tangkis gitu, yang mana sebenarnya kontras banget. Nah, ini Jarum waktu itu datang ke kami, ke Berita Agar gitu, untuk dibikinin infografik timeline
timeline berupa achievement Jarum gitu tentang prestasi bulu tangkis mereka di Indonesia gitu. Jadi mereka diminta dibikinin timeline berupa achievement mereka. Nah, habis itu mereka sebarin tuh ke media-media. Terus kemarin tuh lumayan cukup ngebantu banget sih si infografik ini. Namanya Jarum juga balik lagi gitu karena orang-orang banyak banget yang nge-share achievement Jarum yang mana juga ngelahirin atlet-atlet yang berprestasi gitu. Terus ini juga kemarin lagi rame waktu itu banyak artis udah mulai beli klub bola ya. Itu kan rame juga. Oke, lalu langsung aja kita lanjut how to make infographic topik utamanya. Oke, yang pertama itu yang paling penting dalam membuat infografik itu sebenarnya ceritanya, topiknya. Jadi bukan desainnya sebenarnya. Desainnya itu kira-kira nomor sekian lah. Tapi justru yang nomor satu itu cerita dan topiknya yang menarik gitu. Kalau infografik kita bagus gitu ya, tapi ceritanya nggak menarik, nggak relate, itu orang juga nggak baca sih dari pengalaman saya. Jadi memang kebalikannya, meskipun infografiknya biasa aja gitu ya, cuman image aja, tapi topik yang menarik, populer gitu. Nah, itu rame sih. Rame infografiknya tuh jadi rame banget gitu. Nah, gimana sih cara nentuin cerita atau topik infografik? Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kita pendekatan data driven, yang kedua problem question approach. Apa sih data driven itu? Nah, artinya data driven itu kita bikin cerita dari kumpulan-kumpulan data gitu. Jadi biasanya kalau kita dulu di tim media ya, kita memang kita nyari data di beberapa open source website dan lain-lain gitu ya. Kita kumpulin, kita collect, lalu kita bikin dari data-data itu kita kumpulin terus kita jadiin satu topik atau gagasan yang menarik ya. Nah, ini seperti contoh kayak gini. Ini kita waktu itu punya data, ada produksi durian nasional konsumsi masyarakat Indonesia akan durian, luas lahan durian, dan provinsi penghasil durian. Nah, intinya ini banyak data tentang durian lah di sini. Lalu kita bikin jadi satu gagasan topik yang menarik dari data-data durian ini. Nah, jadi begini. Gagasan topiknya adalah potensi bisnis durian di Indonesia. Itu yang mau kita angkat dari data-data di samping ini. Gitu. Nah, ada contoh satu lagi yang lebih pop. Ya, ini juga data. Jadi ini data hari-hari libur hari-hari libur ya. Saya lupa tahun berapa ini. Jadi ada data-data libur yang full 1 tahun dari Januari sampai Desember. Lalu kita bikin topik yang menarik nih dari data-data ini. Apa sih yang bisa kita bikin cerita dari data-data ini? Nah, ini tips liburan anti boncos gitu, atau kebiasaan buruk saat merencanakan perjalanan, seperti itu sih. Jadi dari data-data ini kita translate jadi sebuah gagasan atau topik cerita gitu. Jadi topik yang menarik seperti itu. Bisa berupa tips, bisa berupa informasi dan lain-lain. Nah, di sini pasti teman-teman juga udah pinter-pinter ya nyari data gitu ya. Saya yakin banget pada pinter-pinter semua nyari data. Nah, biasanya kalau kami itu dulu nyari data itu karena kami waktu itu kerjasama sama BPS, sama Susenas, jadi lumayan gampang sih dapat data. Tapi di sini teman-teman kalau memang mau cari data gitu ya, ini ada website namanya ourworldindata.org atau data.worldbank.org. Itu banyak banget data gratis yang bisa kita manfaatin, bisa kita cari sih. Itu organization ya.
Itu juga bisa kita bisa kita ambil datanya di situ. Sebentar nih, aku share screen sebentar. Mau Mas Gary bisa di chat itunya linknya di chat boleh boleh. Zoom ya. Ya boleh. Ini aku mau share juga sih. Sebentar. Nah, kelihatan ya. Ini sebenarnya tools bikin data visual sih, namanya raw graph. Raw graph. Saya juga kalau mau bikin infografik nih untuk mau bikin data chart nih pakai tools ini sebenarnya. Raw graph 2.0. Nah, di sini kita juga pun bisa dapat data nih dari source mereka atau bahkan dari orang-orang gitu. Orang-orang di komunitas ini. Kayak contoh, nih ada mulai data yang pop banget sampai data yang serius banget. Kayak mulai GDP, bahkan FIFA player statistic gitu. Nih kita bisa dapetin. Kita dapetin datanya. Tuh, kita bisa dapetin. Ada mulai sprint, agility, shoot power, jumping. Ini kita bisa copy di clipboard. Tuh seperti itu. Ini lumayan oke banget. Ini benar-benar kayak orang yang nggak punya kerjaan sih, dia ngumpulin data gitu-gitu. Terus dikumpulin, seru sih. Seru ngumpulin data. Ini ada orang analisa shots-nya Kobe Bryant, bahkan cuaca di New York dari 2015 sampai 2015. Seperti itu. Atau Netflix original. Ini benar-benar orang nih yang nyari, yang ngumpulin datanya gitu, jadi bisa kita pakai. Terus tadi ini ada sorry, ini yang tadi saya bilang, ini ada data.world bank. Kita bisa cari data apa aja di sini. Misalnya kita mau cari data population, nah itu kita bisa cari semua. Ini dunia, nah, atau ini maps, ini kita bisa dapetin. Kita bisa download Excel-nya, bisa kita dapetin di sini gitu. Lalu ada lagi ini yang biasa saya pakai juga, our world in data. Kita bisa cari lagi-lagi apa aja di sini. Pollution misalnya. Nah, tuh kita bisa dapetin. Ini lengkap, ini lumayan lengkap banget. Tuh ada tabelnya. Datanya juga nggak terlalu lama ya. Ini misalnya 2019 yang cukup sih. Bisa kita download juga gitu. Ya, itu sih beberapa open source data ya yang bisa teman-teman manfaatin, bisa teman-teman ambil untuk bikin infografik. Atau waktu itu kalau di media kita juga pernah malah bikin data sih. Kita research sendiri, ngumpulin data sendiri. Research tuh bisa kita interview atau ngumpulin survei, itu bisa jadi data juga. Malah kemarin saya dapat data yang lumayan lucu ya. Jadi ada perempuan, dia research nih, dia beli jeans gitu ya, beli jeans dari H&M, Uniqlo, Zara dan lain-lain lah, pokoknya dia beli, dia kumpulin, terus dia lihat nih, ternyata kok kantong celana jeans perempuan tuh kecil banget ya dibanding punya laki-laki gitu. Bahkan handphone itu nggak bisa masuk di celana jeans perempuan. Handphone yang kecil, yang iPhone yang kecil atau Samsung yang kecil itu nggak bisa masuk gitu. Terus akhirnya setelah diteliti, jawabannya simple sih. Karena perempuan tuh nggak mau kelihatan jelek gitu. Karena kalau ada handphone di kantong ya, itu kelihatan jelek gitu, nyeplak gitu. Nah tuh cewek nggak mau kayak gitu. Jadi akhirnya ya memang kayak cuman pajangan aja sih gitu. Cukup menarik sih. Oke, lanjut. Itu data driven tadi. Nah, ini problem quotient. Jadi kita bikin topik itu dari problem apa yang mau kita
cari solusinya, problem apa yang mau kita pecahin atau problem apa yang mau kita jawab gitu ke masyarakat. Contoh, ini sekarang lagi musim hujan ya. Musim hujan, apa sih eh, jawaban gitu, masalah dan jawaban dari musim hujan ini. Contoh, ini si punya Sindu, dia bikin 10 usaha menyajikan di musim penghujan gitu. Ini jadi problem solve buat orang-orang sih, buat jadi jawaban. Kayak contoh lagi, ini bakteri smartphone lebih banyak daripada dari toilet gitu. Ini karena kita banyak yang pakai smartphone gitu ya. Ternyata ada bakterinya lebih banyak gitu dibanding kita kalau kita di toilet. Atau ini yang vaksin Nusantara kemarin, apa sih? Ini orang-orang pengen tahu apa sih itu vaksin Nusantara, cara kerjanya bagaimana, data klinisnya gimana, bagaimana kelebihannya, seperti itu. Jadi di sini ini kita mecahin masalah gitu. Gitu. Lalu gimana cara orang peduli sama infografik yang udah kita bikin gitu. Jadi jangan sampai kita udah cari topik, cari cerita, tapi orang-orang tuh tetap nggak peduli sama infografik kita gitu, sama konten kita. Kayak views-nya dikit, like-nya dikit atau segala macem. Nah, caranya adalah pilih topik yang populer atau berita yang lagi rame dibicarain ya. Kayak misalnya sekarang itu si Ronaldo ya, Ronaldo pindah ke Arab segala macam, itu kan lagi topik yang lagi hangat banget ya. Itu bisa jadi kita bikin satu infografik. Lalu infografiknya harus problem solving artinya orang yang baca tuh bisa jadi tahu gitu, bisa jadi tahu. Jangan sampai orang yang baca kayak terus kenapa gitu, dengan ada fakta ini terus kenapa nggak ada solve solve apapun gitu. Seperti itu. Ini contohnya populer infografik yang topik yang lagi hangat kemarin ya. Ini ada gaji Ronaldo di Arab Saudi. Ya ini emang nggak pernah bosen ya kita kalau ngulik soal gaji. Lalu ada topik Rans kemarin lagi rame juga. Si apa? Si Kata Data nih bikin bikin apa kemarin sih, si Rans sih baru open public ya sahamnya, baru IPO. Jadi rame. Lalu ada kemarin ada Jis ya, yang Dewa manggung di Jis itu kan kemarin banyak banget yang ngomongin. Itu bisa juga dibikin infografik seperti itu. Lalu ini contoh yang problem solver infografik. Ini kayak 10 pekerjaan di RI dengan gaji paling tinggi. Ini topiknya pop banget dan problem solver banget nih, artinya topiknya ini relevan banget sampai sekarang sih. Lalu ini dulu ya, kemarin pandemi, cara terbaik interview online di tengah pandemi. Ini benar-benar problem solver banget. Lalu berikutnya ini makanan yang bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Ini juga berguna banget, problem solver banget buat kita yang mau hidup sehat, seperti itu. Lanjut, setelah kita udah dapat topiknya, tadi baik pun dari data atau problem solve. Nah, biasanya kita di sini habis itu udah dapat topiknya, kita pilih tipe infografik yang mau kita pakai. Gitu. Ada beberapa common tipe infografik sih. Nih, ada biasanya orang dipakai statistik, timeline, proses, comparison, atau information. Ini ada beberapa yang type infografik yang bisa kita pilih. Nah, ini contoh statistik infografik yang biasanya di sini itu di infografik ini kita mau ngejelasin statistik itu, angka, pencapaian, achievement, rekor, pokoknya berhubungan dengan angka ya. Ini kita biasanya pakai tipe statistik ini. Seperti itu. Lalu di sini ada timeline. Ada timeline artinya kita mau ngomong di sini, mau ngomongin sejarah, histori. Ini kayak yang tadi yang udah saya jelaskan, saya bikin. Nih, terus ini ada Bauhaus ya. Ada Raden Saleh. Ini biasanya kalau timeline itu memang histori kebanyakan ya. Achievement dari tahun per tahun atau peristiwa. Menjelaskan peristiwa seperti itu sih. Lalu ada komparasi.
Lalu ada komparasi di sini kalau kita mau membandingkan gitu. Misalnya kayak di sini ini tipe penonton bola ya di Indonesia. Ada yang ultras, mania, sama casual dan seperti apa. Atau misalnya kita mau compare siapa misalnya harta kekayaan orang paling kaya Indonesia sama orang paling kaya di dunia gitu. Misalnya kita bisa compare berapa berapa gitu kekayaannya. Di sini kasusnya ada Federer versus Nadal dalam tenis gitu ya. Tuh kita pakai komparasi sih. Bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, tergantung sama topik yang kalian bikin sih. Lalu ini ada proses. Kalau proses tuh biasanya kalau kita menjelaskan step by step gitu ya, langkah-langkah. Biasanya juga di sini pasti ada alurnya dan ada nomornya. Ya, gimana? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini kayak contoh di sini gimana cara makan ramen, ada poin-poinnya nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Lalu di sebelah kanan ada kebakaran, di mana apa yang pertama kita lakukan saat kita kebakaran, saat rumah kita mengalami kebakaran gitu. Poin-poinnya 1 sampai 6 seperti itu. Lalu ini yang basic yang paling sering digunain sama orang-orang sama media, ini information. Jadi ini yang general, lebih general. Jadi ada fakta-fakta, ada angka juga, ada data seperti itu. Ini yang paling sering dipakai sama orang sih. Yang paling basic banget yang informasinya tuh kita cuman ngejelasin doang siapa sih Kobe Bryant, apa achievement-nya, siapa The Beatles, achievement-nya apa, seperti itu sih. Simple. Lalu setelah kita udah tadi yang pertama bikin cari cerita, lalu bikin tipe, yang kemudian berikutnya tuh kita ngedesain. Nah, di sini untungnya teman-teman sekarang udah banyak banget template infografik ya, baik di Canva atau di situs-situs semacamnya lah, semacam Canva. Jadi teman-teman nggak usah harus jago Photoshop atau Illustrator gitu ya. Kalian bisa pakai Canva, itu udah cukup bagus banget. Saya waktu itu pernah coba juga bikin pakai Canva, itu cukup mudah, cukup bagus karena mereka ada template-nya, udah bisa kita pilih seperti itu sih. Jadi udah enak sekarang bikin infografik gitu. Oke, yang pertama kalau saat ngedesain itu yang harus diperhatikan adalah kita harus punya dalam infografik itu kita harus punya satu key visual yang besar dan eye-catching. Artinya key visual ini kita harus punya key visual yang mempresentasikan topik yang akan kita bawain gitu. Contoh kalau di sini ini kita ngomongin pengeras suara ya. Pengeras suara di masjid, otomatis kita harus bikin key visual misalnya toa gitu ya. Jadi saat orang baca, saat orang lihat sekilas, ini orang udah tahu sih, oh ini ngomongin apa infografiknya, seperti itu. Atau bahkan yang di kanan ya, ini ngomongin pesawat Polri yang baru gitu. Jadi kita langsung tahu gitu. Dan dari sekilas ngelihat key visual gitu langsung kita udah tahu infografiknya apa. Lalu berikutnya pakai warna yang kontras dan jangan gunain banyak terlalu warna. Biasa kontras itu misalnya kalau misalnya kita backgroundnya hitam, kita harus pakai tulisan yang warnanya terang gitu, seperti putih atau kuning. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau warna background yang putih, yang terang, kita harus pakai tulisan yang gelap gitu ya. Jadi biar orang lebih mudah ngebaca gitu. Jangan sampai kita pakai background warna kuning, tulisannya putih gitu, atau pakai warna biru gelap, tulisannya hitam, itu akan susah banget dibaca. Jadi untuk lebih aman, kita bikin kontras aja. Lalu jangan pakai terlalu banyak warna gitu. Ini kalau kalian teman-teman bisa lihat di sini, ini infografik yang ini pasti didominasi sama warna kuning. Yang kanan didominasi sama merah. Kenapa? Biar mata yang baca juga nggak pusing sih karena kebanyakan warna gitu. Biasanya kita dalam bikin infografik tuh maksimal dua warna dominan sih. Dua warna dominan
sisanya tuh paling warna-warna highlight aja gitu. Tapi kita tetap paling nggak punya dua warna dominan gitu. Lagi-lagi tergantung topiknya gitu ya. Misalnya kita mau bikin infografik Chelsea ya dominannya biru gitu. Atau mau ngomongin infografik Persija pakainya banyakkan orange gitu seperti itu. Oke, lalu harus jelas. Lalu dalam berikutnya kita harus bikin infografik itu sejelas-jelasnya. Alurnya jelas, poin-poinnya jelas seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi orang tahu gitu bacanya dari mana, startnya dari mana, apa yang dibaca duluan, apa yang dibaca pertama seperti itu. Buat lebih mudah biasanya kita kasih poin-poin ya, nomor-nomor atau alur seperti ini gitu. Jadi biar orang bacanya jelas gitu. Kita mau ngasih apanya dulu nih. Mau kita ngasih makanannya kita mau kasih apa dulu nih, judulnya dulu, subjudulnya, poin-poinnya dan data-datanya gitu. Jadi jangan sampai alur yang mau kita sampaikan itu nggak 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 tervisualisasi jelas di infografik kita seperti itu. Nah ini basicnya, cara kerangkanya, cara bikin infografik ya. Ini yang umum banget dipakai, rumus yang umum banget. Ini artinya judul yang besar dan jelas, lalu ada subjudul, lalu di sini ada key visual, lalu di sini tambahan informasi pendukung. Ini yang paling common banget dipakai sama orang-orang atau bahkan media ya. Gitu. Nah, ini tipsnya. Untuk bikin infografik itu yang pertama harus banyak dapetin referensi. Cari referensi sebanyak-banyaknya dari media-media ya. Banyak banget yang sekarang media udah bikin infografik. Kumparan, CNN, CNBC, hampir semua media sekarang udah menggunakan infografik karena ya mereka sadar ya kalau artikel itu orang nggak lama stay baca di artikel gitu. Lalu yang tadi ya gunakan Canva atau free template, pakai font yang gampang dibaca, pakai font yang umum aja yang gampang dibaca karena yang saya bilang tadi yang penting itu ceritanya dan informasinya. Makanya jadi pakai font yang biasa aja, jangan pakai font yang scripted, tulisan tangan yang susah dibaca, akhirnya pesannya nggak tersampaikan. Lalu jangan pakai font ukuran kecil, ini karena biasanya infografik kita disebarin gitu ya di WhatsApp, di sosial media, jangan sampai kita nyusahin orang buat orang ngezoom gitu. Kalau bisa orang nggak ngezoom itu udah kebaca infografik kita. Seperti itu. Lalu infografik kita harus ini wajib banget, harus dari sumber yang benar-benar terpercaya, kredibel gitu. Jangan sampai kita dapat sumber yang kurang kredibel gitu, misalnya dari blogspot atau blog-blog orang lainnya atau dari sosial media gitu. Baiknya kalau dari sumber itu sebaiknya kita cari lagi bener apa enggak, lalu kita dapetin benar-benar sumber yang terpercaya dari berita itu. Lalu jangan lupa cantumin identitas kalian, misalnya nama, inisial, atau logo kalau kalian punya logo. Jadi orang-orang tuh harus tahu siapa yang bikin infografik ini gitu. Jadi kalian bisa naruh email kalian, nama kalian, Instagram kalian, dan lain-lain. Jadi takutnya kalau infografik kalian viral gitu ya, orang-orang tertarik sama infografik kalian dan orang-orang pengen tahu kalian lebih banyak gitu. Jadi tahu cara hubungin kalian tuh lewat mana. Seperti itu. Lalu yang keempat, ketika infografiknya udah jadi, harus dipromot. Jangan sampai infografik kalian tuh ya udah diem aja gitu. Jadi emang harus dipromot, disebarin, dikirim ke teman-teman gitu. Bisa di sosial media, email. Terus kalau di sosial media bisa pakai hashtag, mention misalnya kalian mau bikin infografik tentang siapa ya, Jokowi gitu misalnya, atau Prabowo gitu, atau Ferdy Sambo gitu. Kalian mention orangnya, tag orangnya gitu ya. Atau kalian mau bikin brand apa, kalian lagi ngomongin brand apa gitu misalnya. Kalian mention brandnya, kalian tag brandnya, atau kasih tahu teman kalian seperti itu. Setelah itu, yang kelima,
kalian analisa infografik kalian. Kalau misalnya infografik kalian populer, viral, kalian bisa analisa kenapa kira-kira infografik yang saya bikin ini populer, populer ya. Mungkin topiknya yang menarik, atau font warnanya yang catchy, visual yang bagus, dan lain-lain. Begitu juga kalau infografik kalian nggak berhasil gitu. Kalian bisa analisa lagi kenapa kira-kira infografik yang kalian bikin itu nggak berhasil. Bisa jadi yang pertama itu adalah topik yang kurang menarik, dan infografik biasa yang susah dibaca biasanya gitu. Oke, jadi konklusinya adalah intinya sekali lagi, kalau infografik itu yang penting adalah cerita dan topik yang menarik, topik yang populer, yang menarik, yang lagi hangat, itu jauh lebih tinggi tingkat keterbacaannya dibanding infografik dengan desain yang bagus tapi topiknya kurang menarik gitu. Lalu yang paling penting lagi, infografik kalian harus jelas dan gampang dibaca, gampang mudah dimengerti. Lalu harus mobile ya, artinya infografik kalian bisa formatnya itu bisa di mana aja gitu, bisa di email masih kebaca, di WhatsApp masih kebaca, di Instagram masih kebaca, di TikTok masih kebaca gitu. Lalu simple ini bisa dari dua ya, topik dan desain. Jadi dari topik yang simple atau dari desain yang simple, seperti itu. Terima kasih, itu aja sih. Maaf kalau ngomongnya terlalu cepat. Gak apa-apa Mas Geri, malah saya pribadi malah dapat info yang menarik, khususnya tadi di aplikasi mengenai raw data raw grab raw grab ya. Nih Progress. raw grab sendiri berarti kalau Mas Geri, kalau saya lihat ya, saya coba-coba akses gini ya tadi ya. Raw grab ini menariknya adalah ketika kita bisa load data kita sendiri gitu ya. Betul. Ya, Nah, begitu kita bicara load data kita sendiri, itu eh, ini hampir sama kayak Tableau sebenarnya. iya benar. Iya kan, Benar. kalau mungkin Mas Benar. Geri pernah pakai Tableau Iya, gitu ya, pernah. Ya. Heeh. hampir hampir sama ya, cuma dia online malah ya, gratis lagi Betul. malah ini. Dia Ya. gratis, dan yang tadi saya bilang sih, iya kita bisa naruh data kita sendiri atau kita bisa narik data dari source mereka gitu. Dan Ya, ya, ya. formatnya banyak banget yang bisa dipakai. Oh ya? Heeh. Oh, Format visual datanya tuh banyak banget yang bisa dipakai. Nanti mungkin teman-teman bisa pakai. Nih, ini ngebantu saya banget sih iya, untuk iya. bikin data gitu ya. Kalau boleh Tableau tahu berapa row yang bisa dihandle ya sama dia? Berapa row ya kalau banyak kalau pernah? banyak deh. Ada Oh banyak. banyak deh. Sebentar. Jadi, Oh gitu. heeh, jadi bentar ya. Kita coba satu aja. Oh iya iya. Saya malah menariknya karena saya coba masukin data saya sendiri. Jadi ini mungkin jadi solusi dari, bukan solusi ya, solusi di mana eh, pengganti Tableau ya, bisa kayak Iya, begitu ya. benar. Nih contoh. Nih Ya, baik ada baik. art diagram, ada bar, ada kalender, nih ada linear, banyak banget yang Ada, bisa dipakai. Ada radar. oh iya, ada Nih itu kita juga bisa nggak ya? pilih Ada, tapi map nggak ada ya? Map nggak Maps ada. ya. Maps kayaknya ada. Ini Maps. Ah, Maps ada. maksudnya, Oh, Maps itu ya. iya Maps iya negara. maps itu. Iya, Oh, nggak ada kalau itu. Kayaknya belum itu ada karena ya. bentuk khusus ya. Bentuk Maps khusus. itu ya. Oke, 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 oke. Oh, oke. Jadi kalau di data ini disebutnya dengan data visualisasi gitu kan. Betul, betul, Data visualisasi itu. Ya, betul. ini Nih, menarik juga nih. menarik. Yang bisa kita customize segala Oke. macam warna yang bisa kita ganti seperti itu. Ini Oke. ngebantu kita buat ngedraft di pertama sih. Pertama kita mau tampilan datanya seperti apa, yang mau kita Oke. visualisasi seperti apa. Ini benar-benar ngebantu kita banget sih dalam bikin infografik ya. Karena di dalam infografik kan ada data visualisasi juga ya. Betul, betul, betul. Gitu sih. Di data science juga ada materi data visualisasi, data vis gitu. Iya, betul. Oke, ya. Wah ini bagus juga nih.
Saya lagi ini materi yang luar biasa nih. Saya baru baru dapat nih gitu. Pak ya, pengganti Tableau nih ada. Karena kan Tableau berbayar ya, Tableau Iya, iya, berbayar iya. gitu. Gitu. Iya, iya. Sip, sip. Syukur kalau bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Ini kalau Mas Gary sendiri pernah pakai ini ya, pernah pakai datanya sendiri gitu ya? Maksudnya pernah pakai data sendiri gitu Oh, untuk bikin data sendiri maksudnya? iya, Iya, waktu itu di media sih. Karena kan di media kalau waktu itu kalau bikin infografik ada timnya ya. Ada timnya gitu. Oh, Jadi oke. nggak cuma sendiri gitu. Jadi ada tim Iya, yang iya. orang yang research, orang yang ngumpulin data, yang ngolah Oke. data, Iya. sampai orang yang bikin konten, sampai yang bikin infografik. Jadi banyak gitu timnya yang untuk satu infografik ini. Bisa 3 atau Oke. 4. Ya itu biasanya karena kita punya tim data sendiri ya, itu mereka yang research gitu. Bisa bisa interview, bisa interview di jalan Oh, atau cari survei, bikin survei seperti itu. oke. Oh, oke, 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 oke. Baik, baik, Mas. Oke. Ini menarik nih. Saya lagi coba-coba klik-klik nih buat data saya gitu. Jadi, kalau daripada belajar Tableau, ya udah belajar inilah. Iya, Nah, iya, kita iya. bisa download lagi gambarnya, bisa kita download Bisa. lagi ya. Iya, 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 bisa. Baik, Bisa, baik, baik. bisa. Seru, Oke. seru ini, seru. Ya, seru, seru. Sama satu lagi tadi yang mengenai Our World in Data ORG. Ini kalau di kampus itu kan saya juga ngajar ya. Biasanya kan kita carinya Hmm. ke kayak ya bukan ke GitHub, ke Kaggle atau ke arah repositorinya data itu apa sih? Uci namanya, Oh, saya Uci belum tahu repos. malah. Oh, belum tahu ya, Belum, Uci belum. repository atau Kaggle, kaggle.com. Oh, iya, Oh, gak. nah Kaggle mungkin hampir sama berarti ya, Our in Data ini ya. Iya, iya, iya. Oke. Our World in Data itu saya juga kebanyakan nyari dari situ juga kalau lagi bikin Hmm, infografik. ini Ini dia banyak data juga tuh udah langsung di infografis ya, enggak referensi kan? data aja, data Oh, aja, baik, 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 baik. data Oke. aja. Cuman enaknya bisa kita download tuh si Excel-nya, terus lalu kita rapihin sendiri, baru kita masukin ke raw graph tadi gitu. Jadi Oh, di iya, iya, Our iya. World Data sama di Data Workbank ini sebenarnya kita nyari datanya sih. Datanya kita biasanya masukin ke Excel gitu kan. Iya, Kita rapihin iya. lagi apa aja yang mau kita buang, datanya apa aja yang mau kita pakai, tahun berapa aja yang mau kita pakai. Kalau udah dapet, biasanya kita masukin tuh ke raw graph. Masukin ke raw graph, kita copy Oke. paste di sana, Iya, kita iya. pilih, baru habis itu kan kelihatan tuh Iya, apa betul, yang mau betul. datanya seperti apa, kita mau bar chart atau mau apa. Nah, itu habis itu yang kita pakai di infografik Oh, oke, 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 oke. gitu sebenarnya. Oke, Itu oke, yang keren, keren, keren. iya, iya. Makasih, makasih. Oke, Kayak gitu sih. oke, keren, keren. Oke, Ya, ya ini tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain. Silakan, silakan Mbak Feni atau Mas Kamil, silakan. ya, silakan kalau dia mau tanya. Tuh, nanti mungkin kita bisa belajar lagi sama-sama. Kalau tadi kan baru top apa ininya ya. Tapi kalau Canva sendiri sangat support ya, atau Mas Giri selama ini apakah tools apa yang banyak membantu? Apakah benar-benar Canva atau apa gitu? Atau Enggak, desain kalau sendiri pakai saya Photoshop gitu? iya, kalau saya pakai Photoshop, tapi pernah waktu itu coba juga pakai Canva. Mereka udah punya template sebenarnya. Mereka udah Oh punya ya? template, kita bisa pakai atau kita bisa bikin sendiri sih dari si Canva itu. Cuman ya memang nggak ini Photoshop dan Illustrator ya Iya, betul, gitu, betul. nggak ini. Tapi Oh, cukup sih untuk kalau kita mau nyaji infografik yang sederhana gitu ya, misalnya kayak punya Tirto yang poin-poin aja, iya. itu nggak itu bisa banget sih. Kan yang penting lagi-lagi di sini topik ya, Oh, topik. topiknya ya, betul ya, betul, Kalau betul. topik yang menarik sih harusnya oke sih gitu. Oke, oke.
Artinya memang kalau di data science tuh begitu kita masuk ke bagian data visualisasi harus ada jiwa seni juga gitu, karena warna, susunan warna itu harus ada jiwa seni, kalau nggak bisa itu. Iya, itu antara iya dan enggak juga sih. Oh ya? Iya, Heeh. karena eh, yang penting sih cukup jelas aja ya. Misalnya yang harus dipelajari adalah ya tadi yang saya bilang, cari warna yang benar-benar kok kontras gitu. Jangan cari sama yang deket-deket. Misalnya kita pakai warna, kalau misalnya ngomongin data visual gitu ya, lebih Ya. baik kan warnanya kontras ya. Artinya yang naik dan yang turun tuh harus beda banget warnanya, ya kan? Atau per Oke. tahun itu harus kelihatan bedanya gitu. Ya, Ya. ya. Misalnya yang naik itu kita pakai hijau, yang merah, yang turun kita pakai merah, seperti itu sih. Jangan jangan sampai, teorinya sih sebenarnya sesimpel itu, pakai warna yang kontras. Jadi jangan sampai kita pakai warna yang mirip, yang sama gitu. Sebenarnya teori dasarnya sih pakai warna kontras aja biar aman gitu. Baik, baik kalau gitu silakan. Yang lain silakan, kalau ingin tanyakan. Mas Arif ngajar di mana, Mas? Saya pulang kerja ini ngajar di 2 kampus. Jadi ada di Oh, di kampus Nusa Mandiri dan kampus BSI setelah pulang bekerja oh gitu. iya, iya. Jadi saya justru kenal Bang Iman ini sejak TK karena memang saya teman TK-nya Bang Iman sampai Oh gitu. sekarang. Nah, Iya, ini iya, kita iya. mungkin bisa tuker-tukeran nanti di LinkedIn itu aktivitasnya saya gitu. Boleh, Mas. Iya, Boleh, boleh. baik. Saya udah di chat saya. Ini saya chat di Zoom. Saya berikan LinkedIn saya. Lalu detailnya di Oh, situ. boleh. Baik. Oke. Baik. Bagaimana Mbak Feni? Silakan. Bang Jerry, saya ingin tanya nih Silakan. untuk visualisasinya. Kan itu ada gambar-gambar ya, ada icon, terus ada ilustrasi kayak gitu. Nah, itu eh, untuk mendapatkan ilustrasi seperti itu, ada nggak sih kayak rekomendasi situs kayak gitu yang gratis, atau Bang Geri selama ini bikin sendiri? Ya, ya kalau di kemarin media ya, memang biasanya bikin sendiri ya, bikin bikin sendiri biasanya. Cuman kalau coba saya share lagi deh. Cuma kalau gambar-gambar seperti ini biasanya kita dapat fotonya, dapat sih dari tim redaksional gitu. Mereka bisa bisa beli gambarnya karena setahu saya Tempo sama sama satu lagi apa ya, saya lupa. Itu yang menjual foto juga kan. Kita bisa dapetin fotonya mereka gitu. Foto yang kita bisa beli fotonya gitu. Kita crop sendiri. Sebenarnya lagi-lagi infografik tuh nggak mesti tentang ilustrasi sih. Meski kalau kita nggak punya skill ilustrasi, kita bisa ngambil foto gitu. Bisa bikin foto nih kayak gini, kita crop, motor kita crop, terus lalu kita besarin aja gitu jadi sebuah key visual, itu udah jadi gitu. Udah jadi, atau bahkan saya pernah lihat atau ada infografik yang benar-benar emang nggak di crop gitu, emang foto doang, itu juga bisa sih. Jadi banyak kalau kita mau pakai eh, banyak situs-situs foto ya yang bisa kita pakai yang gratis, kayak misalnya unsplash.com. Biasanya saya pakai Pixabay, itu biasanya gratis tapi bukan untuk komersil ya, tapi jadi nggak ada yang berhubungan dengan uang di infografiknya gitu. Itu bisa kita pakai sih selama kita nyantumin sumbernya, begitu begitu sih. Kalau icon-icon pun sama, banyak juga situs-situs yang eh, nyediain icon yang bisa kita download gitu. Saya lupa namanya apa. Itu ada flat icon. Nah, itu bisa kita pakai juga. Sebenarnya sih selama infografiknya nggak berbayar ya, kita bisa pakai sih situs-situs itu. Gitu. Karena mereka memang yang menyediakan khusus icon gitu ya, atau khusus gambar gitu. Dan sekarang kan
AI canggih ya. Kita bahkan bisa bikin komik dari AI gitu, bisa bikin eh kemarin ada yang bikin apa foto-foto dari AI ilustrasi gitu. Ini pasti Bikin skripsi, tepatnya bikin skripsi juga ya. iya, Skripsi juga dibuat sama ya. iya itu pasti nanti ke depannya lebih gampang lagi sih. Pasti mereka bahkan atau dia bisa bikin infografik sendiri pasti. Gitu. Sekarang udah makin gampang sih. Gitu karena udah banyak banget situs yang menyediain gambar, stok foto, stok icon. Ini kayak icon-icon ini saya juga dapatnya dari internet sih. Saya nggak bikin sendiri gitu. Ya penting, tapi tetap yang nggak tergantikan adalah topik dan narasinya itu yang di awal tadi ya. Iya, Grafis betul. dan lainnya banyak, tapi kan yang paling penting topik pertamanya itu mau jadi apa pemberitaannya gitu ya, Iya, ceritanya. betul, 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 betul banget. Kayak Berarti kita perlu susun dulu nih, Bang Jerry. Apa yang betul, mau kita cantumin di infografik kita gitu. betul. Makanya tadi biar gampang sih, biar gampang. Tadi kan kita udah ngumpulin eh udah dapat cerita gitu, udah dapat data, udah dapat cerita. Nah, biar biar cerita infografik kalian nggak kemana-mana, ya. Pertama sih gampangnya tentuin aja tipenya. Mau ngomongin apa sih? Misalnya mau ngomongin timeline gitu. Kalau ngomongin timeline berarti dari data-data yang kalian kumpulin ya timeline aja gitu. Misalnya perjalanannya. Misalnya kita mau ngomongin siapa ya? Siapa ya? Yang lagi terkenal siapa sekarang yang harus diomongin? Contoh ya, Ahmad Dhani gitu ya. Misalnya kita Prabowo, udah Prabowo. Prabowo gitu ya. Kita udah dapet data-data tentang Prabowo nih. Udah banyak banget data-data tentang Prabowo. Biar cerita infografik nggak kemana-mana, lebih baik sih kita pilih pilih nih tipenya kita mau ngomongin apa sih. Misalnya mau ngomongin timeline-nya Prabowo gitu ya udah data itu aja yang kita pakai dari data dia lahir dari beliau beliau karir di tentara sampai sekarang jadi menteri gitu bisa ngumpulin itu aja atau kalian mau compare gitu ya misalnya menteri pertahanan per apa Indonesia gitu kalian kumpulin itunya aja gitu atau statistik pencapaian Pak Prabowo gitu kalian kumpulin itunya aja makanya penting di sini setelah kalian gathering data sama informasi sama cerita gitu ya penting kalian pilih tipe infografik yang mau kalian pakai visualisasikan sih jadi biar data kalian nggak kemana-mana nggak bingung dan nggak apa ya nggak kompleks banget lah nanti kalian kalau nggak gini takutnya nanti malah kebanyakan yang mau kalian tampilin malah jadi infografik jadi bingung gitu. Better make it simple aja sih. Misalnya mau ngomongin timeline ya udah timeline aja gitu. So proses proses aja. Misalnya proses Prabowo dari bisa jadi bisa jadi seperti sekarang tuh kayak gimana kayak gitu. Mudah-mudahan menjelaskan. Baik, terima kasih Bang Jerry. Sama-sama. Ilmunya menarik nih. Saya baru tahu kalau ternyata untuk bikin infografik itu ada jenisnya. Sebenarnya ini kayak yang common sih. Sebenarnya banyak banget di luar ya. Infografik tuh banyak banget. Tapi ini yang common paling dipakai orang ya. Nih, common sih biasanya 5 ini sih biasanya infografik tuh. Gitu. Ada lagi? Tapi pertanyaannya bagus, Mbak. Terima kasih Bang Jerry. Ya, silakan. Ada lagi? Bang, tanya Bang, Halo, ya, kalau misalkan buat infografik, eh, misalkan ini dari Canva ya Bang ya. ya, Nah, di Canva itu kan ada semacam ilustrasi, ilustrasi yang ada yang pro, ada yang gratis gitu kan Bang ya. ya. Kalau misalkan kita pakai salah satu ilustrasi dari pro atau yang gratis itu, terus kita buat sebagai komersil itu kena lisensi atau enggak Bang? Ah, iya. Kena sih itu biasanya. Apalagi kalau mereka biasanya saya kurang tahu sih. Saya kurang tahu, tapi
biasanya bisa dicek dulu di informasi, itu biasanya mereka punya license-nya tuh. Artinya kita bisa cek dulu license-nya itu seperti apa. Ada sih, ada tapi nggak banyak yang benar-benar emang bisa dipakai buat komersil. Oh, Tapi oke. ada juga yang mereka nggak memperbolehkan gitu untuk komersil. Jadi boleh dipakai untuk personal, tapi nggak boleh untuk komersil. Sebenarnya ada satu situs kalau kalian mau apa satu situs apa ya mau cari foto gratis gitu ya. Itu unsplash.com itu benar-benar untuk free komersil aja bisa kita pakai sih. Namanya unsplash.com. Tapi itu foto gitu. Oke, oke, oke. Nah, Berarti tapi harus hati-hati juga Pak ya, kalau ngambil di kantor. betul, apalagi untuk komersil ya. Itu Heeh. kalau ketahuan bisa lumayan lumayan gawat sih kayak kemarin kasusnya si siapa namanya ayam geprek yang masih inget nggak Ruben Onsu itu kan ternyata setelah gara-gara ada kasus itu ketahuan ternyata ayam gepreknya Ruben Onsu itu dia pakai logonya itu ngambil dari free pick gitu yang free for yang license-nya free for personal tapi nggak untuk komersil gitu. Hmm. Untungnya orangnya sih nggak masalahin, untungnya orangnya udah ikhlas, ya udahlah saya ikhlas gitu. Tapi itu bisa dimasalahin sebenarnya karena Oh, si gambar itu ya ayamnya yang kebakaran betul itu. ya Oh, gambar ayamnya itu si Ruben Onsu ngambil dari free pick gitu, entah desainernya atau siapanya gitu ya. Mungkin kurang kurang ini juga ya, kurang paham juga soal license. Masih banyak sih yang teman-teman kita juga yang kurang paham soal license gitu. Nah itu mereka ngambil gitu buat logo buat logo ayam geprek. Untungnya sih yang punya nggak masalahin gitu. yang punya Jadi orang Indonesia atau luar? orang Indonesia, orang Indonesia Oh, kebetulan mungkin dia orang nggak suka ayam kali ya, jadi makanya dia nggak masalah. dan Melakukan di itu geprek bensu itu. iya dan ini berlaku juga untuk font. Kita juga baiknya sih pakai font yang yang free juga ya, yang free, yang mau aman tuh kita bisa download di Google karena itu emang free for komersil, Hmm. free for semua sih gitu. Jadi emang harus hati-hati kalau untuk project komersil gitu. Jangan sampai gambar, ilustrasi, font yang kita pakai itu punya orang. Benar-benar harus kita kita teliti banget kalau ini aman gitu. Ya untungnya sebenarnya sih saya belum pernah kena ya karena kita belinya juga di luar gitu ya. Belinya apa downloadnya misalnya download luar gitu sebenarnya nggak masalah tapi ya just in case aja jaga-jaga itu kan juga buat kredibelnya kita sendiri ya Hmm. kalau kita tuh emang perhatiin license seperti itu sih. Thank you Mas Anggi pertanyaannya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Ya ada lagi Bang Giri, mau nanya nih, silakan. berbicara mengenai tadi lisensi, kalau semisal kita menggantungkan kepada AI itu gimana ya? Nah, Kan sempat rame kemarin itu. nah jujur saya belum belajar tapi AI itu kan yang bikin kan situs-situs ya. Itu biasanya kita beli, kita beli. Saya pernah waktu itu nyoba, nyoba. Itu kita daftar, sign, kita beli, kita bayar artinya di situ. Artinya kita bayar AI-nya gitu. Jadi ada website kan. Saya waktu itu eh, nyoba ya, nyoba bikin foto dari AI. Jadi saya waktu itu mau bikin eh, buat usaha makanan lah ya. Buat usaha makanan itu kan harus foto kita makanan biar menarik kan. Nah, ini ada situs AI yang nyediain foto makanan gitu. Kita tinggal typing jenis makanannya misalnya noodles gitu ya, mie, kita typing warna backgroundnya, kita typing angle-nya segala macam nanti dibikinin nama AI gitu. Tapi itu kita bayar. Itu kita harus bayar ke mereka. Nah, itu juga harus dicek license-nya. Selama selama license-nya lagi-lagi free commercial, nah itu bisa kita pakai. Kadang ada juga yang bayar, kita udah beli, tapi mereka license-nya itu nggak komersil, artinya emang buat personal project gitu.
kemarin tuh kalau nggak salah mereka nyediain license-nya itu untuk komersil ada, tapi ada beberapa pilihannya Mas Ahmad, kayak misalnya eh, untuk broadcast match. Artinya kalau untuk broadcast match berarti produknya itu disiarin di TV. Itu harganya beda tuh. Kalau sampai misalnya saya yang bikin gitu ya, saya bikin infografik penyiaran itu broadcast match. Nah, itu harganya beda. Tapi kalau misalnya kemarin berapa ya? Kemarin tuh kalau nggak salah untuk cuman 1000 atau 1 juta orang, kira-kira harganya sekian gitu sih. Mereka udah matokin harganya sih. Jadi harusnya selama kita beli itu aman gitu. Karena AI itu beli kita. Jasanya kita beli, kita bayar. Seperti itu. Emang yang paling paling aman sih emang bikin sendiri ya. Paling aman memang bikin sendiri, tapi ya eh, gimana ya? Ya emang susah ya. Kita nggak semua punya kemampuan. Tapi ada satu sisi tadi kita bisa ngakalin dengan cara-cara situs-situs gratis kayak tadi Unsplash, mungkin sembari kita pakai Unsplash kita bisa belajar gitu sih. Gimana cara at least kita nge-crop foto aja tuh udah jadi satu key visual yang bagus sih menurut saya. Jadi nggak usah pakai ilustrasi sebenarnya gitu. Atau Cuma kalau umpama ayah tadi kembali ke bensu gitu ya, ayam bensu, cuma dia ngambil satu penuh gitu, ayamnya nengok ke kiri, dia ganti ke nengok ke kanan, itu kena ya? Kalau ya kira-kira, kalau sejelas itu kena sih. Kena oh, kena pasti kena, tetap kena sih. Dia bisa klaim apalagi cuma nengok kiri nengok kanan ya. Itu si oh, pembuatnya bisa ngeklaim. oke 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 Ngeklaim. oke, Biasanya adalah yang nggak apa-apa tuh kayak misalnya eh, kita ngambil gambar mobil gitu ya. Ngambil gambar mobil, gambar orang gitu ya. Tapi orangnya itu ya kita ambil tuh cuma struktur aja gitu yang kita gunain. Nanti bajunya, mukanya itu semua kita ganti. Tapi misalnya orangnya lagi lari ya. Nah, larinya itu tetap kita pakai buat ngebantu kita, tapi nanti semuanya pasti kita ganti tuh. Kayak misalnya baju, muka dan lain-lain. Karena kan kita di media itu punya punya langganan situs seperti itu juga ya. Kita ya, berbayar, namanya Shutterstock. Shutterstock meskipun kita bayar, kita download, tapi kita nggak mentah-mentah kita pakai gitu. oke, Harus kita edit lagi gitu. hmm, Karena takutnya apa? Takutnya banyak banget media-media lain yang pakai gambar itu gitu. Misalnya oke, misalnya gambar orang orang lari gitu ya. Ya, saya suka lihat tuh media-media lain tuh banyak banget yang pakai gambar yang sama apa yang udah kita beli gitu. Nah, ngakalinnya kita ganti warnanya seperti itu. Seperti itu sih. Baiknya sih kalau untuk komersil baiknya kita pilih yang benar-benar aman banget. Yang aman banget itu. Kalau punya uang sedikit saya investasi bayar ke tadi ya kayak Canva ya, bisa bayar atau Shutterstock seperti itu sih. Itu. baik baik, terima kasih Mas Eri. Makasih Mas Ahmad. Kasih, Bang. Ya, ada lagi di sini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi nih? Diskusi yang cukup seru ya. Oke, eh, jika tidak ada pertanyaan, ini juga waktunya sudah 1 jam lebih ya Ya, diskusinya. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Bageri selaku pemateri. Ilmunya sangat sama-sama. bermanfaat untuk kami Amin. semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, amin. Terima kasih. Oh ya, sebelum ditutup, mari kita dokumentasi dulu ya. Kita foto buat dokumentasi terlebih dahulu. Bisa, oke. Bisa on cam ya, rekan semuanya.
Oke, yuk. Sekarang yuk. Iya, bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih Mbak, Jadi, Mas Arif, dan teman-teman semua. Sehat semua, semoga bermanfaat ilmunya. Terima Kalau kasih Mas Irfan. ya, kalau masih mau belajar lagi, jangan sungkan-sungkan untuk undang saya lagi. Baik, insya Allah siap. Ya, ya. Baik, saya pamit Mari. dulu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mari. Waalaikumsalam.